Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Irwan, Pak Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya diberikan tanggung jawab sebagai pengamat atau observer dalam praktik coaching. Ya, pada sesi kali ini kalau tidak salah Pak Asep sebagai coach, ya, lalu Pak Irwan sebagai coachee, Ya, betul ya Pak ya? Betul. Iya. Untuk itu perlu saya jelaskan terlebih dahulu tujuan dari praktik coaching atau pengamatan yang akan dilakukan, yaitu mengetahui bagaimana praktik coaching yang akan dilakukan oleh coach Pak Asep dengan beberapa penilaian yang melibatkan kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching ini diantaranya adalah memberikan kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain dari kompetensi inti coaching, penilaian yang kedua adalah langkah dalam model TIRTA, ya, yaitu tujuan menyampaikan dari tujuan coaching, lalu identifikasi atau pemetaan dari masalah coach itu, lalu rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Begitu ya Bapak ya? Ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Asep. Aduh, terima kasih nih Pak Asep sudah bersedia ya. Tadi saya minta janjian dulu dengan Pak Asep nih hari ini ingin ketemu. Ya mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya Pak Asep. Boleh Pak Asep nih? Boleh. Boleh ya. Tidak ada jadwal. Oh lagi ada jadwal. Mau lihat tugas. Pak Iwan, tapi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jasmani dan rohani ya? Ya, menyampaikan sehat selalu Pak. Pak Asep juga sehat ya? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong sekarang apa? Iya Pak, jadi saya tuh bingung ya, mencari teman ngobrol. Iya. Karena kalau ditunda sendiri juga, ya terkadang juga sulit ya untuk memisahkan masalah. Jadi saya ingin ngobrol ke Bapak, ingin berbagi tentang masalah yang sedang saya hadapi. Jadi kalau secara kurang lebih Pak, masalah yang saya hadapi itu pada teknis pembelajaran. Di satu sisi ya, Teknis pembelajaran. di satu sisi saya belajar beberapa metode yang kan memang belum banyak tahu, jadi saya belajar pendekatan-pendekatan ataupun juga ya modelnya pembelajaran. Nah karena belajar ingin mempraktekkan. Nah ada salah satu metode misalnya tentang kerja kelompok Pak ya. Kerja kelompok Ya, diskusi Pak ya. betul. Diskusi. Nah yang saya hadapi ini untuk mempraktekkan yang saya pelajari ternyata dengan mengelola 15 kelas untuk membuat kelompok saja gitu ya, di awal pembelajaran kan membuat kelompok ya, itu tidak hanya memakan waktu tetapi yang menjadi masalah adalah keengganan siswa Pak. Ya, anak susah untuk Dikelompokkan. Iya, jadi mereka tuh pengen dengan yang teman dekat lah gitu ya, dengan dekat rumah, dengan apa. Iya Pak, jadi tujuan dari pembicaraan ini kita akan membicarakan anak-anak susah untuk dibuatkan kelompok dan untuk berdiskusinya mungkin Pak ya. Itu Iya betul, karena memang berpengaruh. Mereka tidak mau dikelompokkan dengan teman tertentu, berpengaruh nanti jadi pendiam-diam. Bahkan pernah Pak, saya sudah buat kelompok, saya tutup pembelajaran, anak-anak masih lagi Pak, boleh nggak kelompok tadi dirubah? Aduh, gitu ya. Iya. Saya bagaimana saya mau jalan ke metode pembelajaran, menjalankan apa yang saya pelajari di pengelompokannya saja ternyata masih beragam, ada yang menerima, ada yang enggak, ada yang minta dirubah lagi. Ya, Gitu Pak. susah memanage anak-anak. Betul, iya betul. Kira-kira Pak itu apa kendalanya anak-anak susah diatur? Kalau mungkin karena kenyamanan dari mereka saat berkelompok itu, jadi inginnya itu sesuai dengan keinginan mereka. Ingin dengan
teman yang ya, sangat biasa. ya, tapi kadang kan tidak semua sepakat Pak. Ada kadang yang ingin diundi Pak, undi aja. Hasil undian itu juga tidak semua menerima. Diundi pakai apa yang spin ya, pakai aplikasi. Hasilnya mereka masih minta robah gitu. Jadi ya saya ingin ngobrol nih. Jadi penyebabnya berarti bervariasi ya anaknya. Iya. Penyebabnya dia tidak mau dengan si A. Iya. Terus selama ini solusi Bapak untuk itu apa? Ya. Anak-anak yang ya tadi katakanlah Iya. ya tidak mau satu kelompok sama si A, Oh, si B iya. itu. Kalau solusinya apa? saya memang solusi itu belum Pak, karena agak bingung. Kalau kebayang adalah pemerintah kebayang. Apa itu? Satu, saya ingin ngobrol dengan wali kelas. Pak. Ngobrol dengan wali kelas masing-masing. Tapi saya belum melakukan juga karena ada 15 wali kelas Pak. 16 kelas. Iya kan, yang harus saya obrol. Kedua, pilihan lain saya juga terpikir bagaimana kalau saya ngasih apa ya, semacam penegasan tentang apa itu hakikat belajar. Ya saya kasih pengarahan, harus mau belajar dengan siapapun gitu ya. Saya kasih pengarahan umum lah mungkin ya di tiap kelas. Tapi itu juga belum Pak, karena saya nggak tahu ini efektif atau tidak. Nah yang ketiga juga ada Pak, terpikir tentang udah tanyakan aja kesepakatan kelas mereka. Karena di kesepakatan kelas itu ada poin menghormati sesama dan mau bekerja sama dengan semua orang gitu. Ada kesepakatan belajar dengan saya. Nah mungkin mereka lupa bagian itu. Nah ada sih rencana di sana. Jadi itu belum saya lakukan Pak. Ini udah banyak Pak ya rencananya. Rencana banyak, iya. Ke wali kelas, yang kedua rencananya itu tadi apa? Mengasih pengarahan. Motivasi. Pengarahan kepada mereka supaya Iya, paham ya betul. dinamika kelompok. Betul. Yang ketiga itu Kesepakatan kelas. Dan ini semuanya baru rencana. Baru rencana Pak. Ini sebenarnya solusi rencananya. Kira-kira ini kan baru rencana nih. Iya. Udah ketahuan. Iya. Kira-kira kapan nih rencananya? Bapak kan udah punya rencana tuh untuk masalah ini. Kira-kira kapan rencana Bapak akan menerapkan 3 atau salah satu dari 3 itu kira-kira kapan? Oh, paling salah satu dulu Pak ya. Ya. Nah, salah satu bisa dalam waktu dekat bisa Pak. Saya nanti di pertemuan berikutnya langsung tanya aja tentang kesepakatan kelas mungkin ya. Karena sangat apa ya itu gampang tuh itu. Saya tidak usah menjadi bagi materi pengarahan. Kalau pengarahan kan harus menjadi materinya ya. Kalau di kelas juga mungkin agak sedikit repot. Ya saya mungkin yang itu aja dulu Pak yang kembali menanyakan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas sudah ada. Oh, sudah di awal semester kita bikin. Jadi Bapak akan rencananya aksi nyata akan menekankan komitmen anak-anak tentang kesepakatan kelas. Iya. Itu dilakukannya kapan Pak? Langsung nanti di pembelajaran pas saya masuk langsung aja Pak. Oh, Ya. Misalnya minggu depan kan ada saya jam masuk, jadi setiap jam itu nanti saya akan langsung tanyakan lagi supaya mereka menerima dengan kelompok yang sudah dibuat akhirnya kan gitu. Harus Betul. ada perkembangan. Iya. Melaksanakan rencana Bapak Iya. komitmen ya akan melaksanakan salah satu solusi dari masalah yang dihadapi oleh. Iya. Semoga bisa dilaksanakan. Iya Pak. Mudah-mudahan Pak. Ya siap. Yakin Pak insya Allah. Iya. Baru satu Pak ya nanti. Satu aja dulu. Nanti kalau misalnya minggu depan Bapak ya, Iya. Bapak mau melaksanakan itu, yang Bapak kita ngobrol-ngobrol Oh lagi. iya. Boleh Pak. Jadi saya sampaikan hasilnya. ingin tahu bagaimana perkembangan Nah, dari aksi Bapak Iya. terhadap masalah anak-anak. Baik Pak. Iya. Sudah Pak. Ya, bagaimana saya pelontar. Tadi pas belum ngobrol ya agak bingung gitu ya. Tadi setelah ngobrol dengan Bapak, oke, saya yakin akan menjalankan itu. Saya tidak ada masalah, nggak terlalu berat lagi.
mudah-mudahan lancar. Ya, makasih Pak. Maaf sudah diganggu Oh, waktunya. enggak. Ya, saya senang bisa bicara sama ya, makasih. Oke Pak, saya Pak. Takut ganggu juga. Saya izin pamit ya. Iya. Atur nuhun. Sama-sama. Iya. Alhamdulillah, sudah selesai ya Pak Asep? Sudah. Iya. Iya, saya tanyakan dulu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak saat di coaching oleh Pak Asep ini? Perasaannya terarah Bu, terarah. Ya, kemudian juga karena bahasa hangat juga ya. Saya juga tidak bahasa canggung ya, jadi enak gitu untuk ngobrolnya. Kemudian juga ya lega sih kalian juga di LGDS kita menemukan tadi ya solusi yang terbaik. Alhamdulillah, artinya tercapai ya Tercapai, solusinya. ya, betul. Iya, betul sekali Pak. Dan izin menambahkan ya Pak ya, dari hasil lembar observasi coaching ini Pak, dari tadi rubrik penilaian kompetensi inti, Bapak menghadirkan kehadiran penuh saat selama coaching dengan memberikan tatapan langsung ke coaching gitu tanpa melakukan aktivitas lain yang mengganggu. Kemudian Bapak juga mendengarkan aktif dengan merespon setiap cerita yang dilakukan oleh coaching, ditunjukkan dengan oh iya, nah itu adalah salah satu bentuk respon mendengarkan aktif. Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berupa pertanyaan terbuka. Dan langkah tirtanya semuanya runtut dan langsung to the point gitu ya Pak ya, tujuan dan identifikasi masalah sampai ke rencana aksi dan tanggung jawabnya. Mungkin koreksinya Pak nanti satu di bagian menggali permasalahan coaching itu kan setelah butuh pertanyaan-pertanyaan terbuka yang lebih banyak sebenarnya. Mungkin dari coaching masih ingin menceritakan lebih, nah itu Bapak bisa menambahkan beberapa pertanyaan galian lagi sehingga lebih banyak hal yang didapatkan dan solusinya juga akan segera banyak juga gitu yang diharapkan. Karena tadi langsung dari satu identifikasi langsung diarahkan ke apa solusinya seperti itu ya Pak. Itu aja, selebihnya semuanya sudah bagus Pak. Baik, sekian sesi